Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang? Selamat pagi anak-anak. pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Jadi hari ini di pertemuan kedua. Jadi kemarin itu 1, yang sekarang 2. Kita akan membahas kembali lagi makanan halal dan haram agar supaya di pembelajaran makanan halal dan haram kalian bisa mendapatkan nilai yang baik, alias nilainya bagus-bagus semua. Paham nggih? Sebelum untuk pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Ketuanya nanti menyiapkan. Mas Pris, siap. Sabda gaulai. Berdoa telah selesai. Kelihatannya berangkat semua. Kelihatannya juga ya rapi. Oh, enggak ada satu. Kelihatannya rapi ya. Untuk hadiran mungkin Pak Wafa sudah tahu. Ternyata pada berkat. Nah, tujuan pembelajaran kali ini Pak Wafa ingin menerangkan sedikit bahwasanya Pak Wafa memberikan pembelajaran hari ini menggunakan media yaitu audiovisual. Kita mencoba untuk menggunakan media audiovisual, salah satunya yang kita pakai adalah proyektor, laptop dan ada proyektor untuk memudahkan kita paham tentang materi makanan halal dan nantinya Pak Wafa langsung menunjukkan video animasi. Videonya ya kartun. Jadi nanti di situ ada nama, kalau nggak salah itu terus ada tiga, tapi diawali dengan omongan oleh seorang guru.
Nanti langsung saja kita bahas materi makanan halal dan haram di video yang kita saksikan atau kita tontonkan bareng. Oke, kita bisa mulai ya. Halo teman-teman, di dalam video pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai makanan yang halal dan haram dikonsumsi dalam Islam. Halal dalam bahasa Arab berarti diperbolehkan atau diizinkan. Makanan yang halal adalah makanan yang sesuai dengan hukum syariat Islam, sedangkan haram berarti terlarang atau dilarang. Makanan yang haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam berdasarkan petunjuk dalam Al-Quran dan hadis. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum teman-teman, lagi ngapain nih? Waalaikumsalam Ali. Saya Budi. Budi tadi nanya soal makanan halal dan haram. Soalnya dia baru melihat makanan yang sekarang muncul. Dia bingung yang mana yang boleh dimakan. Iya Ali, banyak banget pilihan makanan sekarang. Tapi aku jadi mikir mana yang sebenarnya halal dan mana yang haram. Bisa tolong jelasin nggak? Wah, pertanyaannya bagus nih Budi. Makanan halal dan haram itu sangat penting buat kita sebagai umat muslim loh. Karena yang kita makan itu mengalir kehidupan kita, baik secara spiritual maupun fisik. Jadi gini Li, makanan halal itu yang memang diperbolehkan dalam agama ya. Tapi gimana caranya kita tahu kalau makanan itu halal? Betul Putra, makanan halal adalah makanan yang sesuai dengan aturan Islam. Di sisi lain, makanan haram itu yang jelas dilarang dalam Islam. Misalnya daging babi, darah, atau makanan yang disembelih dengan cara yang tidak sesuai syariat. Berarti cara kita makan itu juga penting ya. Bukan cuma jenis makanannya, tapi cara penyembelihannya juga harus diperhatikan. Nah, tepat sekali Budi. Misalnya daging sapi yang disembelih dengan cara yang benar atau ayam yang disembelih sesuai syariat Islam itu halal. Kalau enggak, ya bisa jadi haram. Oh gitu. Berarti yang jelas haram itu daging babi ya? Iya Pur, daging babi itu haram karena sudah ada dalilnya dalam Al-Quran. Selain itu, ada juga makanan yang haram kalau disembelih dengan cara yang tidak sesuai. Misalnya, kalau dagingnya disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, itu bisa jadi haram loh. Seperti dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah pada ayat 173, yang artinya sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih atas nama selain Allah. Itu jelas menunjukkan bahwa babi dan bangkai termasuk makanan yang haram. Terus, contoh makanan halal yang bisa kita makan, apa aja itu? Contoh makanan halal banyak seperti daging sapi, ayam, ikan, sayur, buah, dan biji-bijian. Selama cara penyembelihannya sesuai dengan syariat Islam. Makanan yang diproses secara halal juga bisa dikonsumsi asalkan tidak ada bahan yang ditambahkan. Hal ini juga telah dijelaskan dalam firman-Nya yang terdapat di Al-Quran pada surah Al-Maidah ayat 3, yang artinya pada hari ini telah kuhalalkan bagimu yang baik-baik. Ayat ini menunjukkan bahwa banyak makanan yang Allah halalkan, tapi kita harus pastikan bahwa makanan tersebut tidak mengandung bahan yang dilarang. Ternyata makanan halal itu banyak ya. Dan memang ada aturan jelas dalam Al-Quran tentang apa yang boleh dan tidak boleh kita makan. Jadi kalau kita makan makanan yang jelas halal, insya Allah hidup kita lebih berkah kan? Nah, betul sekali Putra, karena makanan yang halal membawa keberkahan, baik untuk tubuh maupun untuk hati kita loh. Kalau kita terus-terusan makan makanan haram, ada dampaknya atau enggak sih? Wah, dampaknya banyak sekali.
sekali. Secara spiritual, makan makanan haram bisa membuat hati kita keras dan menjauhkan kita dari keberkahan hidup. Bahkan bisa mengurangi pahala ibadah kita loh. Wah, jadi makanan haram itu bisa mempengaruhi ibadah kita juga ya? Nah, betul sekali Putra. Dalam Islam, segala sesuatu yang kita lakukan, termasuk makanan, harus membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kalau makanan yang haram, itu bisa menghalangi kita untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Kalau makanan halal, dampaknya apa aja itu, Li? Makan makanan halal itu, selain memberi keberkahan, juga membuat tubuh kita lebih sehat loh. Karena makanan halal sudah pasti bersih dan aman untuk tubuh kita. Dengan makanan yang halal, kita menjaga tubuh kita untuk bisa beribadah dengan lebih baik. Wah, aku jadi lebih paham sekarang. Ternyata penting banget untuk memilih makanan yang halal. Iya Putra, aku juga jadi lebih sadar kalau kita makan yang halal, insya Allah hidup kita lebih berkah dan ibadah kita lebih diterima. Alhamdulillah kalau kalian paham. Semoga kita selalu diberi kemudahan untuk memilih yang halal dan menjauhi yang haram. Amin. Terima kasih banyak kali sudah menjelaskan semuanya. Sama-sama teman-teman. Semoga kita selalu diberikan petunjuknya. Amin. Ya, alhamdulillah tadi sudah pada nonton video animasi yang dimana di situ ada Pak siapa di situ? Pak Sogi. Pak Ali yang bertanya siapa saja tadi? Pak Pak Budi. Budi sama Pak Putra. Pak Putra. Pak Putra yang hitam atau yang putih? Pink. Hitam. Yang hitam. Dengan adanya Pak Budi dan Pak Putra bertanya dengan Pak Ali, maka kalian akan menjadi paham. Ali Apa Sogi. ditanyakan tadi luar biasa, mulai dari pengertiannya, terus mulai dari contoh-contoh hewannya apa saja, terus dampaknya. Nah, itu saya kira anak-anak bisa paham terkait dengan makanan halal dan haram. Selanjutnya, nah, karena kita nanti sudah melihat videonya, jadi bahwa ini ada kartu yang dimana nanti kartu isinya itu ada 10. Jadi ini nanti tak buat 4 kelompok karena berjumlah 22 anak, yang masing-masing satu kelompoknya itu berjumlah 5 anak. Ada yang 5 anak dan ada yang 6 anak. Dan kartunya itu berjumlah 10 yang dimana nanti setiap kelompok berdiskusi menentukan, karena diisi kartu tersebut kalian tak suruh menentukan benar atau salah. Pak Alfa bisa menyebutnya strategi true or false. Kita bisa ditulis seperti ini nanti. Orang ada. Jadi 10 kartu itu kalian tentukan true or false. True itu benar, false itu salah. Sesuai itu. Apakah kalian paham? Jadi 10 kartu nanti kalian tentukan, oh ini true. Alasannya apa? Jadi Pak Wawan sudah menyediakan 10 kartu. Di situ ada makanan yang berbentuk halal dan haram. Tapi kalian bisa tentukan true atau false. True or false. True berarti artinya benar. False artinya salah. Seperti itu. Karena sudah paham, maka kita segera membentuk kelompoknya. Diharapkan teman-teman nanti perempuan ada 2 kelompok dan laki-laki ada 2 kelompok. Diharapkan segera dapat membentuk kelompoknya. Yuk segera ditata. Ya, karena sudah selesai untuk diskusi masing-masing kelompok. Aslinya Pak Opang itu meminta perwakilan setiap kelompok untuk maju membacakan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Berhubung waktunya sudah agak
Bis mau pulang, maka kita cukupkan di sini. Nah, nanti lanjut untuk mengerjakan soal. Terima kasih. Jadi, untuk nantinya Pak Wafat tahu kemampuan anak bisa paham ataupun belum, Pak ada soal. Jadi, soalnya di sini ada pilihan ganda yang berjumlah 10 dan ada isian singkat atau ulangan yang berjumlah 5. Ini saya bagikan soal. Namai mawon mboten napa-napa. Nama tok mawon. Nama tok. Lagi tetep iku ditulis nama mawon. Jenenge tok. Aja no. Sing disit suming nama mawon. Anak-anak apakah sudah semua? Ya, yang sudah langsung dikumpulkan di depan. Masuk parkir apa ini? Ya, alhamdulillah sudah selesai tes yang Pak Opa berikan kepada kalian. Ya, nanti Pak Opa akan koreksi ya. Akan koreksi nanti banyak nanti tak kasih tahu. Ya, alhamdulillah makanan halal beneran kita bahas hari ini. Kita bisa simpulkan. Jadi apa yang kalian dapat dari pembelajaran makanan halal tadi? Tahu ya, apa itu makanan halal? Apa itu kira-kira? Makanan halal adalah apa? Makanan yang diperbolehkan dan suci menurut hukum Islam. Kalau makanan haram berarti terserah apa? Makanan yang dilarang dan najis, merusak tubuh dan jiwa. Itulah poin pentingnya kalian tahu pengertian makanan halal dan haram beserta contohnya. Nah, akan diharapkan bisa kalian lakukan di rumah. Oh, ini halal, maka kalau tidak halal, apa haram, jangan kalian Pak. Mungkin itu saja yang Pak Opa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat pada kalian. Amin Allahumma amin. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.